Shalom saudara-saudari yang terkasih, damai sejahtera untuk kita semua. Kembali kita dalam program Lentera Sabda STKIP Widya Yuwana Madiun. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mendengarkan bacaan Injil dan renungan Sabda dari Injil Yohanes bab 3 ayat 16 sampai 18. Hari ini kita juga merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan renungan bersama dengan Romo Karnan. Bacaan dari Injil Yohanes bab 3 ayat 16 sampai 18. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Setelah kita bersama-sama mendengarkan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 3 ayat 16 sampai 18, mari kita menyiapkan hati, pikiran, dan budi kita untuk mendengarkan renungan sabda pada hari ini. Renungan sabda akan disampaikan oleh Romo Karnan. Kepada Romo Karnan kami persilahkan. Saudara-saudari, ibu, bapak, anak-anak yang dikasihi Tuhan, setiap kita mau memulai doa, kita selalu membuat tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Demikian juga doa yang singkat, kita juga menyerukannya untuk kemuliaan Allah Tritunggal, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, terkait dengan Allah Tritunggal yang kita peringati setiap tahun sekali setelah Pentakosta, kerap kali kita mengalami kesulitan untuk mengerti, memahami Allah Tritunggal. Akan tetapi, hal yang pertama harus ada dalam diri kita adalah sebagaimana dikatakan oleh bapak-bapak gereja, credo ut intellegam. Saya percaya untuk mengerti. Dan itulah yang terjadi di dalam proses beriman. Di dalam kekristenan, keesaan Allah, Allah itu satu, sudah mapan, sudah mantap, tidak dipersoalkan. Kemudian di dalam Alkitab kita mendengar bagaimana baptislah mereka dalam nama Bapa, dalam nama Anak dan Putra. Maka dari iman itulah kita belajar terus untuk mengerti, memahami Allah Tritunggal. Dari pengalaman saya itu mengenal bapak dan ibu saya itu bukan dari teori-teori, bukan dari riwayat-riwayat yang disampaikan kepada saya.
bapakmu itu namanya siapa, begini asalnya dari mana, dan seterusnya, seterusnya. Ibu juga. Tetapi saya mengenal siapa bapak saya, ibu saya, itu justru dari apa yang bapak dan ibu lakukan sepanjang hidup mereka. Dan itulah yang saya rasakan, saya alami, saya kenal. Oh, bapak saya ini orangnya tenang, orangnya sabar. Ibu saya ini tegas, ibu saya ini banyak omong, menasehati, dan seterusnya. Jadi saya mengenal mereka dari tindakan-tindakan, karya-karya mereka kepada kami anak-anaknya. Nah, setelah mengenal apa yang mereka kerjakan, kemudian kami menanggapi, kami menjawab, kami taat, kami hormat, dan seterusnya. Sehingga kalau ditanya pengetahuan dalam arti ilmu tentang Bapak Ibu itu kami kurang. Tapi tentang apa yang dilakukan, dikerjakan Bapak Ibu saya tahu banyak. Dan saya lalu menanggapi dengan cara kami sebagai anak sampai sekarang ini. Nah, bagi saya mengenal Allah Tritunggal itu sebagaimana saya mengenal Bapak Ibu saya. Apalagi di dalam kitab suci tidak dikatakan Allah itu apa, Allah itu siapa. Jadi pengetahuan kognitif tentang Allah, ilmu teori-teori tentang Allah itu praktis saya hampir tidak menemukan. Yang saya temukan tentang Allah Tritunggal di dalam Alkitab adalah Allah yang berkarya. Allah yang berbuat sesuatu untuk kita manusia. Jadi kalau diruntut mulai awal itu Allah itu menciptakan. Kemudian Allah menghukum karena manusia berdosa. Lalu Allah menghukum dengan air bah, tapi juga menyelamatkan. Demikian seterusnya. Di Mesir mereka ditindas, Allah membebaskan. Allah memilih menjadi umat pilihan. Allah menyelamatkan, mengantar mereka ke tanah terjanji. Ketika berdosa umatnya menghukum. Ketika umatnya sudah tidak bisa taat lagi, Allah membuat perjanjian baru yang ditanam di dalam hati. Dan sampai akhirnya sebagaimana tadi, kasih Allah itu kan demikian besar kasih Allah sehingga mengutus putranya. Tujuannya apa? Menyelamatkan. Jadi karya-karya Allah inilah yang terus saya temukan. Ketika Yesus misalkan menjelaskan Allah itu Maha Rahim, dia tidak membuat teori muluk-muluk. Dia menjelaskan, ada bapak yang punya 2 anak. Jadi dengan perumpamaan anak yang hilang itu, dan anak yang berdosa itu ketika kembali, bapak itu lari menyambut dia, memeluk dia, mengadakan pesta. Nah, Yesus juga menunjukkan Allah yang memelihara dengan Yesus memberi makan orang banyak. Allah yang mengampuni ketika orang-orang Farisi
ahli Taurat ingin perempuan bersinah itu dirajam. Yesusnya mengatakan, kalau siapa yang tidak berdosa, silahkan melempar batu pertama kali. Dan bacaan-bacaan pada hari raya Tritunggal Maha Kudus ini dengan jelas mewartakan apa yang dikerjakan Allah dalam hidup kita. Allah yang pengampun, Allah yang pengasih dan penyayang. Itu yang diwartakan oleh kitab Keluaran. Kemudian dalam bacaan kedua, Allah yang menyertai umatnya. Dan di bacaan Injil, Allah yang mengasihi dan menyelamatkan. Jadi kalau kita perhatikan, Allah yang sebagai pengetahuan itu memang tidak banyak. Tapi sebagian semua isi Alkitab adalah Allah yang berkarya. Nah, sekarang bagaimana kita menanggapinya? Nah, ini kalau dalam ilmu pendidikan yang disebut dengan psikomotorik. Jadi kita sudah mengalami, merasakan, kita sudah terlibat dengan karya-karya Allah itu. Nah, sekarang bagaimana? Apakah kita lalu menanggapi, apakah kita mau menjawab karya-karya Allah itu di dalam hidup kita? Jadi pengenalan Allah Tritunggal pertama-tama bukan soal tahu pengetahuan Allah Tritunggal itu apa, siapa, bagaimana. Tetapi bagaimana kita membuka diri terhadap karya-karya Allah di dalam hidup kita dan kemudian menjawab, menanggapi entah dengan rasa syukur, entah dengan puji-pujian, entah dengan memohon, entah dengan tindakan karya-karya kita untuk membagikan berkat Allah bagi yang lain. Jadi itulah yang bisa saya bagikan, bahwa merenungkan Allah Tritunggal berarti kita membuka diri terhadap karya-karya Allah dan menanggapi, menjawabnya dengan menjadi berkat bagi orang lain dan senantiasa bersyukur. Demikianlah renungan sabda yang telah kita bersama-sama dengarkan yang disampaikan oleh Romo Karnan. Semoga sabda Tuhan yang telah kita dengarkan sungguh memberikan cahaya yang terang dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan lupa untuk kembali mengikuti renungan sabda berikutnya di channel YouTube STKIP Widya Yuwana Madiun dalam program Lentera Sabda STKIP Widya Yuwana Madiun. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua dan salam jumpa.